Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal yang dimana kali ini adalah video kelima yang membahas soal-soal KSN Fisika. Kali ini materinya adalah tentang usaha, energi, tumbukan, dan momentum. Nah, pertama-tama perkenalkan, namaku Wafazia Utsukushi Fausta dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Soal yang digunakan adalah soal yang berasal dari pelaksanaan tes penyisihan CBT Fisika pada KSR Regional Kalimantan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Nah, saatnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah 5 detik, kecepatannya menjadi 22,5 meter per sekon. Usaha yang dilakukan benda tersebut adalah berapa joule? Jadi di sini ada 5 opsi. Yang pertama yaitu 2,5, kemudian 1, 0,25, 0,5, dan 5. Dari soal tadi diketahui bahwa masanya adalah 2 kg, kecepatan awalnya yaitu 20 meter per sekon, kemudian waktunya 5 sekon, kemudian kecepatan akhirnya 22,5 meter per sekon. Dari diketahui tadi, yang ditanya adalah usaha dengan satuan joule. Rumus dari usaha sendiri adalah gaya dikalikan perpindahan. Namun, kita sendiri tidak tahu berapa besar perpindahannya. Maka, kita menggunakan rumus hubungan usaha dan energi, yang dimana usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Maka, usaha sama dengan 1/2 dikali massa kali kecepatan akhir dikurang 1/2 dikali massa dikali kecepatan awal. Apabila rumusnya disederhanakan, maka usaha sama dengan setengah dikali massa dikalikan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, dari rumus yang tadi tinggal masukkan saja angka-angka dari yang diketahui sebelumnya, yaitu massa 2 kg, kecepatan akhir 22,5, dan kecepatan awal yaitu 20. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dikalikan dengan angka dalam kurung, maka hasilnya tetap sama, 22,5 kurang 20. Selanjutnya 22,5 dikurang 20 dapatlah 2,5. Maka usaha adalah 2,5 joule. Maka yang benar adalah opsi yang pertama, yaitu 2,5 joule. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat bahwa benda A pada ketinggian 2 meter dan benda C pada ketinggian 1,25 meter. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik balok saat sampai pada posisi C adalah berapa joule? Di sini ada 5 opsi. Yang pertama yaitu 7,5, 12,5, 22,5, 25, dan 20. Dari soal tadi diketahui bahwa tinggi pada posisi A yaitu 2 meter, kemudian tinggi pada posisi C yaitu 1,25 meter, dan G gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah energi kinetik pada posisi C berapa joule. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yang dimana energi mekanik A sama dengan energi mekanik C. Maka bentuk energi mekanik A sama dengan energi mekanik C ini dapat diuraikan menjadi energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial C ditambah energi kinetik C. Dan dapat diuraikan lagi menjadi massa dikali gravitasi dikali tinggi pada posisi A ditambah 1/2 dikali massa dikali kecepatan pada posisi A kuadrat sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi pada posisi C ditambah 1/2 dikali massa dikali kecepatan pada posisi C kuadrat. Namun karena di sini kita mencari energi kinetik pada posisi C, maka ditulislah energi kinetik C saja. Nah, dari persamaan tersebut masukkan angkanya, yaitu massa 1 karena di sini massanya sama, kemudian gravitasinya yaitu 10, tinggi pada posisi A adalah 2, dan di sini karena pada posisi A benda tersebut diam, maka energi kinetiknya adalah 0. Kemudian di bagian kanan massanya sama yaitu 1, kemudian gravitasinya 10,
Tinggi pada posisi C adalah 1,25 ditambah EK C atau energi kinetik pada posisi C. 1 dikali 10, 10, 10 kali 2, 20, ditambah 0, 20, maka dapatlah 20. Kemudian 1 dikali 10 sama dengan 10, dikali 1,25, dapatlah 12,5, ditambah energi kinetik pada posisi C. Pindah ruaskan 12,5 ke ruas kiri, maka 20 dikurang 12,5. Dapatlah hasilnya 7,5 Joule, yang dimana 7,5 Joule adalah opsi yang pertama, maka opsi pertama benar. Lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah bola P bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon menumbuk bola Q yang diam. Kedua bola bermassa sama dan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Maka kecepatan benda Q adalah, di sini juga ada 5 opsi. Yang pertama yaitu 0,5 meter per sekon ke kanan, 1 meter per sekon ke kiri, 0 meter per sekon diam, 1 meter per sekon ke kanan, 0,5 meter per sekon ke kiri. Nah, lagi-lagi kita tulis terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui dari soal bahwa kecepatan pada benda P adalah 1 meter per sekon. Kemudian kecepatan awal pada benda Q adalah 0 meter per sekon. Massa kedua benda sama. Tumbukan lenting sempurna, maka nilai koefisien restitusinya adalah 1. Jadi pada soal kali ini kita akan mencari dua persamaan, kemudian mensubstitusikannya. Kita cari terlebih dahulu persamaan yang pertama dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, yang dimana rumusnya adalah massa P, kemudian dikalikan kecepatan P, ditambah massa Q dikali kecepatan Q sama dengan massa P, dikali kecepatan akhir P, ditambah massa Q dikali kecepatan akhir Q. Karena massa kedua benda sama, kita anggap saja sebagai 1. Semua bilangan apabila dikalikan dengan 1, maka tetap bilangan itu sendiri. Maka rumusnya kita sederhanakan menjadi kecepatan P ditambah kecepatan Q sama dengan kecepatan akhir P ditambah kecepatan akhir Q. Dari persamaan tersebut, kita masukkan saja angkanya. Kecepatan P adalah 1, kemudian kecepatan Q 0. Pindahkan ruasnya kecepatan akhir Q ke bagian kiri, maka jadi negatif, sehingga dapatlah kecepatan akhir P sama dengan 1 dikurang kecepatan akhir Q. Setelah mendapat persamaan yang pertama, kita lanjut mencari persamaan yang kedua melalui rumus nilai koefisien restitusi. Pada rumus koefisien restitusi yaitu min dari kecepatan akhir Q dikurang kecepatan akhir P dibagi kecepatan awal Q dikurang kecepatan awal P. Karena tumbukan yang dihasilkan adalah tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusinya bernilai 1. Kemudian masukkan angka lainnya yaitu kecepatan awal Q adalah 0 dan kecepatan awal P adalah 1. Nah, 0 dikurang 1 sama dengan min 1, maka kecepatan akhir Q dan kecepatan akhir P dibagi min 1. Dapatlah min kecepatan akhir P ditambah kecepatan akhir Q. Kemudian dikalikan lagi dengan min, maka dapatlah Vp dikurang Vq. Pindahkan ruasnya, maka dapatlah persamaan sebagai berikut, yaitu Vp sama dengan Vq ditambah 1. Langkah selanjutnya adalah substitusikan kedua persamaan, yang dimana kedua persamaan tersebut sama-sama kecepatan akhir P. Sehingga kita masukkan saja kecepatan akhir Q ditambah 1 sama dengan 1 dikurang kecepatan akhir Q. Pindahkan 1 dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga dari positif ke negatif, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dapatlah kecepatan akhir Q sama dengan min kecepatan akhir Q. Pindahkan ruasnya jadi kecepatan akhir Q ditambah kecepatan akhir Q sama dengan 2 kali kecepatan akhir Q. Maka kecepatan akhir Q sama dengan 0. Jadi yang benar adalah opsi yang ketiga, yaitu 0 meter per sekon. Sekian pada video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.